Shalom teman-teman sekalian. Apa kabar? Ya, mungkin kalian pertama kali lihat aku ya. Perkenalkan, aku Cibibi. Aku adalah bagian dari tim drama Basilea. Nah, hari ini kita ada yang spesial teman-teman. Ada yang tahu kenapa? Udah dikasih tahu loh minggu lalu. Ya, jadi hari ini adalah hari yang spesial karena kita akan menonton sebuah drama. Nah, tapi dramanya pun makin spesial lagi. Kenapa? Karena ini adalah episode yang terakhir, the last episode. Nah, kemudian nih, jadi hari ini memang kita akan menonton drama yang terakhir dengan judul Soul Friend. Nah, temanya sepanjang tahun ini mungkin teman-teman ada yang udah nonton 4 episodenya, mungkin ada yang baru nonton 1, 2, 3, ataupun belum pernah nonton. Jadi ini yang pertama. Nah, mau kasih tahu dulu nih bahwa tema drama dari tahun ini adalah tentang loneliness atau kesendirian. Pasti teman-teman pernah ngerasain sendiri kan ya? Pasti pernah ya, masing-masing dari kita. Aku dan banyak yang ngangguk. Ya, kita semua pasti pernah mengalami kesendirian. Dan kalau aku mau inget ini dari episode 1, inget gak dulu ada si Lala dan juga si Evelyn. Mereka berdua. Peran utamanya adalah si Lala. Dia melihat ada 2 wanita lain yang populer dan nampak keren disukai banyak orang, sehingga dia pengen populer juga dan akhirnya berteman dengan dan memiliki kesempatan untuk berteman dengan mereka. Dia join 2 orang itu jadi populer. Ya, tapi pada akhirnya pas join mereka, dia pada akhirnya sampai ke karaoke, dia pulang malam, bahkan dia pun sampai mencoba peran. Dan dia telah melakukan semua hal itu berteman dengan mereka, gak popularitas, tapi apa yang dia dapatkan, dia tetap merasa sendiri. Lalu di episode 2 ada Kodavir. Dia adalah seorang laki-laki yang penakluk wanita lah ya istilahnya. Ingat gak teman-teman yang dia gombal-gombalin Jeffrey? Jadi Kodavir itu adalah laki-laki yang Kodavir dalam drama ya. Kodavir dalam drama itu adalah dia punya banyak perempuan yang dia bisa taklukkan. Pada akhirnya dia bertemu Jeffrey. Dan pada akhirnya dia menyadari mau berapa banyak pun wanita yang dia temui, yang dia pacari, yang dia berhasil untuk bisa gandengan tangan, untuk dia peluk, tetap saja dia merasa kosong walaupun dia bisa mendapatkan banyak wanita. Jadi ketiga, ini yang paling menyeramkan karena kita melihat Kodaniel pukul-pukul orang ya. Jadi Kodaniel adalah seorang remaja SMA, dia berkuasa di sekolah. Kenapa? Karena dia adalah ketua geng pembuli. Dia berkuasa, dia kuat, tapi tetap aja walaupun ia berkuasa, tetap saja dia merasa sendiri. Namun di episode 4, baru banget nih, ada O'Brien. Dia sebenarnya gak nakal, dia anak yang baik-baik saja, tapi dia merasa tetap sendiri. Kenapa? Karena keadaan keluarganya yang broken home. Mama papanya mau bercerai. Aku gak tahu keadaan kalian apa saat ini, mungkin kalian juga pernah merasakan hal yang sama. Dan tiba pada episode terakhir, the last episode, ada seorang anak bernama Koji dan dia adalah orang yang addicted to game, suka main game tiap hari. Dia mengisi waktunya dengan game, tapi tetap aja dia merasa sendiri. Dan pada akhirnya puncak-puncaknya dia pun jatuh ke dalam depresi dan bahkan mau bunuh diri. Dan ini mungkin ada yang pernah alami, ada yang belum pernah alami, ataupun mungkin akan kita alami. Tapi melalui drama ini, aku pengen kita sama-sama tahu bahwa hanya ada satu pribadi yang bisa mengisi kekosongan hati kita, yang bisa mengisi kesendirian kita dalam hati kita, yaitu hanya Tuhan Yesus Kristus. Bukan kekuasaan, bukan pasangan, bukan memiliki popularitas, bukan juga dengan game, tapi hanya satu, yaitu. Ayo, sudah siap kita mau nonton? Penasaran kan ya? Oke, yuk kita sama-sama nonton drama episode terakhir, yaitu Soul Friend. Yuk, mari kita sambut. Tepuk tangan dulu.
nggak berubah. Semangat. Berarti aku berubah dong. Aku berubah gimana? Gila. Apa? Apa ya? Ya kemarin lah. Oh iya. Pas kita circle itu loh, itu keren banget tahu. Oh iya, aku gak nyangka loh kamu bisa kepikiran ide kayak gitu loh. Ya bisa lah, gitu doang mah. Kalau ide doang gampang, siapa aja bisa. Tapi itu kalau nggak ada yang mau ngebantuin, kalau nggak ada kerjasamanya, kerja kerasnya, effortnya, itu nggak akan bisa sih kataku. Iya sih. Terus kamu sadar nggak sih semenjak kita surprisein Brian, kita semua circle ini jadi semakin dekat. Kita cerita masalah satu sama lain. Iya ya. Apalagi gila, aku seneng banget kalau bisa ngeliat sama kayak Brian itu bisa kebantu gitu loh. Apalagi kondisi keluarganya tuh sekarang baik gitu loh. Itu Tujuan ya, kita bisa kasih masukan buat Brian dan sekarang Brian juga bisa jadi pemecah buat masalah keluarganya juga. halo. Gila, aku nggak bisa ngebayangin seneng apa dia atau kayak gimana kondisinya. Aku seneng sih ngeliat perubahan dia. Sama, aku juga agak gak nyangka sih. Aku dulu membuat masalah, sekarang memecahkan masalah. Aduh, masih jauh itu kalau kataku. Masih masalah. Yoi. Panggilan kepada David Putra Kindangan, siswa kelas 11, harap menghadap ke Bu Cindy pulang sekolah. Terima kasih. Bu, aku nggak salah apa-apa, Bu. Fit, misi. Astagfirullah. Kamu ngapain, Fit? Aku nggak ngapa-ngapain. Bikin masalah apa? Serius. Wah, Aku tuh parah. suci banget gila. Wah. Aku udah tobat, masa kamu bikin masalah? Aku nggak bikin masalah kok, aku nggak tahu serius. Siapa tahu kan penghargaan lomba. Kamu menang apaan? Ya, aku nggak tahu siapa lomba apa. Bercanda. Ya udah. Nanti kamu habis dipanggil Bu Cindy, kabar-kabar ya. Kamu kenapa? Masuk duluan. Ya baik kok. Oke. Silakan masuk. Halo David. Silakan duduk, Fit. Ya, Bu. Oke. Alasan aku dibawa ke sini kenapa ya, Bu? David, beberapa hari ini Koji nggak masuk sekolah. Kamu tahu nggak kenapa? Oke, secara aku juga sadar sih kalau si Koji ini akhir-akhir ini nggak kelihatan. Tapi setahu si Koji itu nggak ada masalah gitu loh. Perasaan ekonomi, keluarga, oke-oke aja. Itu juga nggak kelihatan kayak orang yang bakal tiba-tiba nggak muncul gitu loh. Ya emang sih dia sering main game gitu di rumah. Tapi ya secara dia seorang yang oke sih. Aku juga nggak tahu, Bu, sorry. Ibu juga kurang tahu kenapa Koji beberapa hari ini nggak masuk sekolah. Namun kemarin orang tua Koji telepon sekolah, katanya Koji mau pindah sekolah. Waktu ibu tanya kenapa alasannya, orang tuanya nggak mau kasih alasan yang jelas. David, ibu boleh minta tolong kamu nggak untuk ke rumah Koji untuk lihat kondisinya? Ya boleh deh. Ya nanti habis aku pulang sekolah, ini siap-siap dulu kalau aku ke rumahnya Koji. Makasih David, kamu boleh pulang sekarang. Terima kasih, Bu. Ya. Karena dulu. Apa ya? Kau juga. Woi, Fit. Woi. Apa? Kenapa kok kamu kayak orang mabuk gitu, weh? Enggak, aku enggak. Kenapa sih, Bi? Tahu aja. Ya tadi aku habis dipanggil ke kantornya Bu Cindy. Aku dikasih tahu Koji ini akhir-akhir ini nggak masuk. Alasannya ya nggak tahu juga. Apalagi aku dikasih tahu dia bakal pindah sekolah. Ya, itulah.
Apa jangan-jangan gara-gara dulu aku pernah bully Koji ya, jadi kayak gini Koji. Astaga kok, nggak mungkin lah. Itu udah lama banget kok. Ya juga sih. Terus habis ini kamu kan ke rumah Koji ya? Ya. Ya udah deh, kamu kabar-kabar ya. Nanti Koji gimana kabarnya? Aku sebenarnya mau ikut sih. Cuman nanti Ya, aku pernah bully dia sih. Nggak usah lah ya. Oke deh. Yaudah, ini kabar-kabar lagi ya, Fit. Udah, ntar aku kabar-kabarin lagi lah. Wish you luck. Terus, Yo, Fit. thank you kok. Oke. Lo, tengok sampah cacat ya. Dari situ tolong. Apa, Fit? Ayo, aku udah depan rumahmu nih. Bukain dong. Ngapain kamu ke depan rumah? Aku males. Ji, jangan gitulah. Itu udah jauh-jauh dari rumah lo. Aku nggak mau pergi sebelum kamu bukain. Ya udah. Ini loh. Kamu ngapain? Kalau main kesini aku males dong. Loh kok gitu sih? Gitu gimana, Fit? Aku kayak gini tuh, itu karena kamu. Aku gak berubah. Semua karena kamu. Berarti aku berubah dong. Aku berubah gimana, Ji? Mending kamu nggak usah tanya, sekarang kamu diem. Aku minta kamu keluar dari sini, kamu pergi. Kamu pergi. Ji, tanganmu kenapa, Ji? Apa sih ngurusin aku? Mending dong, kamu tuh ngurusin teman-temanmu gereja sana. Sana aja. Loh, Ji. Ji, jangan gitu lah. Mending kamu pulang sekarang. Ji, jangan gitu lah, please. Kamu lagi, mending kamu urusi urusan gerejamu sama teman-temanmu sana. Aku nggak. Mending kamu pulang. Aku nggak tahu kalau masalahnya si Koji itu separah itu. Kok bisa ya? Kenapa? God, please help me. Help him. Aku nggak tahu mau gimana. Gimana ya? Wait. Aku kan punya teman-teman circleku ya. Oke,
Oke, please ada. Halo, Fred. Halo, halo. Kenapa, Fit? Hey, kalian ada waktu nggak besok? Aku pengen bicarain sesuatu. Ada. Sesuatunya Kenapa? apa, Fit? Susah kalau mau aku jelasin sekarang. Pokoknya kalian bisa nggak besok kita ngumpul bareng-bareng, mungkin nongkrong, lalu aku ceritain. Ya, bisa, Fit. Bisa, Fred. Nanti aku kabarin Wahyu. Ya. Nanti aku kasih tahu ya di mana ya. Oke. Oke. See you besok ya. Oke ya guys ya. See you besok. Hey, J. Halo. Sorry tadi macet. Gak apa-apa. Belum datang kok. Sebenarnya datang. Kenapa ya ini David ya? Tumben banget. Dia Halo. berapa macet? Halo. Kenapa ya? Tumben ngajak dia. Gak tahu. Iya. Mana lagi dia? Tapi ya kan kalau aku dengar sih ya aku tahu sedikit. Tapi daripada salah nanti kita tunggu dapat jelas sekalian lah. Wahyu jadi datang nggak? Oh iya. Wahyu nggak bisa datang hari ini. Soalnya dia lagi ada pelayanan di luar pulau. Oke deh. Itu David. Halo. Yes. Halo. Sorry banget. Hey, Fit. Oke. Kenapa? Oke. Bentar. Sampai. Telat soalnya. Oke. Kalian ingat si Koji kan? Ini ingat, aku tahu. Ingat kan? Koji. Ya, Koji. Yang mana sih? Ya, itu loh yang pertama kali datang KTP sama David berdua. Ya, bener, itu. Oke, Emang dia kenapa? sabar, aku pengen jelasin, makanya sabar. Jadi kemarin tuh aku dipanggil sama Bu Siti ke kantor, dan dengar sendiri tuh pengumumannya. Pas aku dipanggil, itu aku dikasih tahu kalau Koji ini akhir-akhir ini nggak masuk sekolah. Bahkan kabarnya pengen pindah sekolah. Jadi aku diminta untuk ke rumah dia, see what's going on gitu loh, nanya-nanya keadaan mungkin. Nah, habis aku pulang dulu siap-siap, itu ke rumahnya. Awalnya dia tuh kayak nggak mau keluar, tapi paksa dikit akhirnya keluar. Nah pas aku ngeliat dia tuh tampilannya lusuh, rambutnya agak berantakan, lebih berantakan dari biasanya, emang berantakan sih biasanya. Lalu dari baunya kayak, oh ketahuan nggak mandi agak lama, meskipun yang nggak bau-bau amat sih. Tapi yang bikin aku kaget, bahkan sampai shock itu pas aku ngelihat pergelangan tangannya, aku ngelihat bekas sayatan. Ya? Iya, aku nggak bohong. Serius, Fit. Iya. Itu setahu biasanya orang yang udah mulai kayak gitu, mereka berakhir bunuh diri loh. Itu dia masalahnya, takut gitu loh. Apa gitu? Apa jadi overthinking lagi guys? Kayak apa aku separah itu sih dulu gituin Koji sampai Koji sekarang berakhir kayak gini. Kok aku yakin dan percaya kalau masalah ini tuh jauh lebih kompleks, lebih rumit daripada sekedar Koko dulu ngebully dia. Gitu ya. Kayaknya Koji ngerasain apa yang aku rasain dulu deh. Dulu aku juga pernah sayat-sayatin tangan sampai pengen bunuh diri kayak gitu. Dulu sih aku gara-gara mamaku ninggalin aku, terus waktu itu aku nggak punya teman lagi. Jadinya aku merasa kesepian banget sih waktu itu. Kesepian ya. Kalau ngomongin soal kesepian ya, aku juga sih. Dulu aku kosong banget hatinya. Caraku untuk menghindarinya gimana? Ya pacaran. Itu cara yang sebentar banget lu hilang. Itu pun gak pernah secara utuh
penuhin hatiku. Gak pernah. Kalau dilihat-lihat, aku juga sadar ya bahwa dulu aku juga sepi. Aku mau isi kekosongan hatiku dengan cara bully orang, berpuasa sendiri. Dan setelah sekian lama aku udah berpuasa di sekolah, cuman ya sama aja, itu rasa cuma sekian saat saja. Terus habis itu aku balik untuk merasakan kekosongan itu lagi sih. Ternyata kita semua sama ya, kita sebagai anak remaja, kita punya pergumulan pribadi yang berat banget dan hampir mengancam nyawa. Ada yang mau bunuh diri misalkan. Ya kayak aku waktu itu juga, waktu orang tua aku mau cerai, ya untung sekarang udah baikan sih. Itu kalau Tuhan gak tolong aku lewat kalian, aku dikasih kalian buat jadi saudaraku, aku gak tahu sih gimana ujung ceritaku. Aku jadi desa bayangin loh, kalau aku nggak kenal sama Tuhan, sama kalian, mungkin aku juga tetap berakhir masih jadi pembuli loh sampai sekarang. Menurutku Koci butuh kita. Soalnya aku melihat dia kayak kita yang berdua. Ya, aku juga gitu sih. Kalau melihat dari masa-masa lalu kita ya, emang benar. Koji juga butuh Tuhan, sama seperti kita butuh Tuhan dalam hidup ini. Yang mengubah hidup kita sedemikian rupa, supaya kita bisa berubah dalam hati, supaya hati kita tuh penuh, gak kosong. Karena itu aku butuh kalian. Kita butuh Tuhan untuk membantu kita. Yuk kita berdoa yuk. Tuhan, tolong kiranya Engkau memberkati kami, supaya apa yang kami perbuat dapat sungguh-sungguh kami transferkan itu kepada Koji. Supaya apa yang kami lakukan sungguh adalah apa yang Tuhan mau, untuk mengubahkan hati Koji, untuk dapat menjadi penuh dengan kasih-Mu yang sungguh mulia, sungguh indah. Tuhan berkati upaya kami. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nih, Guys, thank you banget loh kalian udah bisa. thank you Tapi juga yang sharingnya. jangan cerita. See you later ya. Nanti kita ketemu lagi ya. Oke. Bye guys. Nah, fit, itu loh. Dikit lagi, kampret. Santai. Ini loh, tinggal Easy banget. nah, tinggal dikit yuk. Dapat. Nice. Dapat. Ayo. Itu dikit lagi. Menang, yeah. Mati aku. Gitu dong. Nah. Kamu tuh set loh. Udah lama nggak main skill karatan kayak gitu. Ih, gak ada. MVP itu tuh lagi emang aku. musuhnya hoki. MVP lagi nih loh. Aku. Gimana kamu beban, tolol. Nice. Iya. Jadi besok mau main lagi gak? Oh ya oke aja lah. Bisa kok, kosong aku. Di rumahku tapi. Iya, oke lah. Mbak teman-teman circleku boleh gak? Mau gak?
Siapa aja itu? Lah kan dirimu pernah ikut, bro. Iya, yang kamu ajak siapa aja dulu? Itu loh, si James, Brian. Mereka, Masa tapi lupa? mereka sendiri nggak apa-apa kan? Nggak masalah, bro. Oh, ya. Ya oke lah, ikut. Nah, Ya wes lah. Oke, udahan dulu ya. yuk, besok ya. Ci, what's up, bro? Lah, ya, naik ya, udah pada tunggu nih. Oke. Sorry. Rubung. Yo, ini. Victory! Gila, serem banget ya. Gila. MV. Sepuh. Enggak itu sih enggak Gila. Ya gimana ya, kalau David mah beban dari dulu nggak sih? Ada. Udah dia aja sih. Tuh, Kak, David main sama kalian juga gitu nggak sih? Parah. Minggu depan kita jadi nginep kan? Oh iya. Oh, kita ngajak si Koji aja nggak sih? Oh iya boleh. Nginep. Ayo bos. Terus nginep kemana? Nginep kemana ini? Tong mau. TW. Minggu depan. Nginep. Longgar kan? Sebenarnya, tapi ya, longgar. Kenapa? Ngapain tuh? Kita Ya, longgar. main-main. Racing. Oh, Sambil kayak ada pembagian firman Tuhan dikit. Iya. Yes. bertiga sama kalian sama aku doang tuh. Enggak sih. Oh yes. Sama pembinanya juga. Sama pembina, sama Kenal dan ya. Sama aku Daniel, Iya. sama aku. Sebentar ya. Aku pinjam David dulu. Fit. Lanjut main. David. Gini loh. Ya thank you. Aku thank you. Kamu udah ngajak aku main bareng sama teman-temanmu juga. Aku have fun, ngerti. Tapi perlukah kamu ngajak sampai Ko Daniel juga? Ci, gini loh aku jelasin ya. Aku tuh juga ngawalnya kayak emang gak suka banget. Cuman secara aku udah ngeliat dia berubah. Gimana aku bisa taunya? Itu tuh satu, waktu kita dipanggil ke kepala sekolah, aku dipanggil ke kepala sekolah, itu tuh Ko Daniel juga dipanggil. Jadi aku ngeliat sendiri gitu loh, ada mata perubahan gitu loh dari dia. Udah gitu, pada akhirnya dia juga masuk ke circle kami. Wait, bentar. Kamu nggak lupa? Dia yang bully aku bertahun-tahun. Aku juga tahu. Sama Ci. bully kamu juga. Aku juga tahu, cuman dia change man bro. Ko Daniel yang kayak gitu. Dia udah berubah bro, serius. Gini, kau ikut aja, nggak suka leave. Serius. Tapi ikut dulu Ji. beneran Ko Daniel. Serius. Kalau kau nggak ngeliat change, kalau kau nggak ngeliat perubahan dalam diri kau Daniel, it's okay, boleh leave. Ya oke lah. Ya. Bisa lah. Nice. Let's go back. Nice. Gimana? Jadi ikut? Iya oke sih aku. Seru sih, viral. Lagi? Gas. Ya, gas. Ya, boleh. Gas. Invite. Yo. Tak invite lagi yuk.
What's up guys, gila. Welcome back to Pengen kemana? Tawangmangu. Gila, how you feeling, driver? Halo. Ini buat channelnya David ya. Ih, jangan gitulah. Nah, perkenalan personil dong. Perkenalan. Yo, dari depan. Paling tua nih, Daniel. Yo. Next. Brian. David, guys. Paling belakang. Yeah, let's go. Seneng lo bisa lihat Koci ya. Nice banget gak sih? Nice ini. Jadi sampai ketemu sana aja lanjut Oh. ya. Oke, see you guys. Sampai ketemu Oke. lagi. See you there, guys. Mana nih vilanya? Baru nanti ngambil. Ambil tas nanti aja. Ambil tasnya dulu. Yuk. Kita masuk ya. Oke ya, kita mulai jamnya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia terlambat. Oke, karena dia terlambat harus truth or dare dulu. Silakan speed. Lo kok enggak terus? Truth or dare. Ya, spinnya truth or dare, bro. Nah, James, bacain. Truth. Ya. James, apa yang membuatmu terluka di masa lalu? Bisa ceritakan, James. Dulu kalau paling terluka mungkin pas kelas 6 dulu aku kehilangan mama dan itu bikin down banget. Dulu aku sampai nggak niat sekolah, nggak niat hidup lah. Tapi karena aku ketemu sama teman-teman di Tunas Remaja, salah satunya Brian sendiri, aku jadi makin bertumbuh dan jadi niat hidup lagi sekarang. Oke, thank you banget James buat ceritanya ya. Mantap. Yo, lagi ya. Yo. Lagi. Nyanyikan satu lagu untuk menghibur kita semua. Oke, Brian. Lambat. Silahkan kamu bermain gerak, kami menebaknya. Kalau kamu berhasil, kalau kita berhasil menebaknya, berarti kami hebat, kamu enggak ya. Silahkan kamu pikirkan. Boleh. Mr. Bean. Ya. Mr. Bean, ini tadiku. Oh ya ampun. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Daniel. Apalagi Silakan. Ya. secara fisik ditarik-tarik rambutnya, dipukuli gitu. Udah suram-suram gak usah dipikirin. Oke, thank you Daniel. Thank you buat sharingnya ya. Sekali lagi ya. Oke ya. Jangan kalah lagi, aku nih paling cepet nih aku nih. Lihat. Nah, aman. As 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cek I K As 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Oke, coach nggak apa-apa ya. Gak apa-apa, santai. Itu pendidikan Pak. Apa nih? Oke, coach truth. Ya, kita bacain ya truth ya. Pernah nggak kamu pikiran untuk bunuh diri? Kayak coach. Sik tenang ya. Ini nggak aku setting ya. Nggak tahu. Ya udah aku temenin coach kalian main dulu nggak apa-apa. Terserah. Tapi nggak usah berisik ya. Temenin coach. Ya. Gimana ya? Gimana kok? Aku tahu kan. Maksudnya kita di sini kan ya main bareng. Aku diajak di sini kan buat ya senang-senang toh. Tapi truth yang terakhir tadi tuh nge-trigger aku banget sih. Jadi ya sorry ya. Sebelumnya sorry ya Ci. Jujur ya tadi ketika kamu spin, ya kita nggak setting itu, dan aku nggak tahu apa yang terjadi sama coach. Kalau boleh tahu gimana sih ceritanya? Ya sebenarnya panjang sih kok kan, mungkin kalau mau ditarik dari belakang, dari keluarga pun aku nggak punya papa mama yang ada buat aku gitu. Papa mama sejak aku kecil dah tuh kerja terus luar, pulang paling malam. Ya sama aja aku ketemunya bentar doang, atau bahkan ketika aku tidur kan, semakin gede semakin papa mama kerjanya semakin banyak, semakin sering keluar, semakin ditinggal. Aku nggak ada sama sekali dikasih perhatian orang tua di rumah, nggak ada interaksi sama sekali, komunikasi nggak ada. Dan itu aku sebenarnya pengen, cuma ya mau gimana lagi gitu. Dan yang aku bisa ya cuma, kan aku di rumah sendiri ya, hiburanku yang aku nggak dapetin dari orang tua ya aku isi dengan hal lain kan. Aku nge-game, aku suka banget nge-game dari pagi hingga malam gitu. Kalau lagi libur sering juga bolos sekolah, biar seneng, biar nggak kosong lah. Aku soalnya nggak dapetin itu kasih dari orang tua, bahkan dari manapun, dari teman nggak ada. Sekolah dulu lama banget nggak punya teman, di sekolah dikucilkan juga, ya nggak ada yang mau temenan. Tapi sampai suatu ketika kan aku ketemu
aku ketemu David kan, dia tuh aku ingat pertama kali ketemu David di sekolah, dia main game yang sama aku. Ya udah, akhirnya sampai itu terus keluarlah waktu itu Mobile Legends, sering banget akhirnya main bareng. Aku seneng banget akhirnya punya teman, diajak keluar. Aku nggak tahu dia mandang aku kayak gimana, aku nggak tahu. Akhirnya dia juga tahu keluarga aku kan nggak gimana, tapi sorry, dia nerima aku. Aku bersyukur banget waktu itu punya teman kayak David, teman yang baik, kasih yang aku nggak pernah dapatkan dari siapapun, dia kasih buat aku kan. Tapi sekarang ya itu, dia sama teman-teman yang sekarang sama anak-anak circle-nya Wahyu kan, terutama si Kodenial itu kan. Ketika aku masuk SMA kelas 1 kan, kita sesekolahan ya. Kodenial tuh kakak tingkat, dan emang dari dulu kayak begitu. Aku nggak tahu sekarang kok bisa kayak gini, aku nggak tahu. Tapi dulu tuh dari hari pertama aku masuk sekolah, Daniel itu selalu ngincer aku. Yang paling kayak cupu banget di sekolah, nggak bisa interaksi sama yang lain. Waktu itu Daniel nggak tahu kalau aku sukanya main sama Davidnya. Tapi makanya dia ngincer aku terus kan seringnya. Terus entah kenapa hari itu kan sampai kok bisa gitu loh, dia bully David juga kan pada hari itu. Terus kok malah bisa jadi temenan gitu kan. Yo, temanku satu-satunya loh kok direbut sama yang bully aku, yang bikin aku sakit hati juga kan. Ya gimana nggak dendam, gimana nggak kesel sama Daniel, sama Davidnya itu juga. Bisa-bisanya ninggalin kan. Nggak tahu. Ya, aku ngerti aku ngerti aku di sini harusnya senang ya, tapi nggak bisa aku belum bisa. Dan aku nahan ini begitu lama loh. Aku sakit banget. Semua udah direnggut dari aku, dan ya kalau aku mau tahu ya ini cuma dengan ini aku bisa merasakan kelegaan, karena nge-game sekarang udah nggak mempan lagi. Nah, aku nggak tahu. Dan ketika aku melakukan ini, aku lega, tapi sesaat doang. Aku akhirnya sama aja. Aku balik dari nol lagi, kosong. Dan aku bingung nggak tahu terus gimana.
Iya Ji, pasti berat. Papa mama nggak deket, punya temen deket, tapi sekarang udah nggak deket. Ini malah sama yang pernah bully kamu juga. Pasti berat sih. Kalau aku boleh cerita pengalamanku masa SMA dulu. Aku bahkan udah mau bunuh diri sih. Karena waktu itu mama nikah lagi. Karena papa sering selingkuh. Aku anak yang terakhir, gak punya temen. Aku cuman banyak nge-game doang. Terus aku banyak nonton film porno. Itu gampang banget waktu itu. Kayaknya udah nggak layak hidup aku. Gitu aku terus minum ya, Baygon gitu. Sempat dinaikkan di rumah sakit sih waktu itu. Tapi kenapa kok aku masih hidup ya? Aku nggak tahu waktu itu kenapa. Aku pada pinginku udah mati. Nah mati aja dari depan. Aku nggak mau hidup. Kalau hidup cuman kayak gini, itu mati. Dan malah justru rumah sakit, Tuhan tolong aku. Dan situ aku sadar ternyata Tuhan punya rencana buat aku. Mengapa aku hidup sampai sekarang? Setelah itu aku pulih, ketemu banyak teman. Ternyata ada teman-teman yang mulai aku sadar mengasihi aku, doain aku. Itulah tidak aku kenal Tuhan. Ternyata ada pribadi Tuhan yang mengasihiku. Tuhan Yesus. Siapa? Ya, kamu ya. Gak apa-apa ya. Yuk. Ya, ini aja sini. Aku pegang. Gak sakit ya. Ya. Mungkin Koci terluka gitu. Tapi Koci tahu nggak? Tuhan Yesus tubuhnya juga terluka. Bukan karena dia mau bunuh diri ya. Tapi karena dia mau terluka untuk kita. Tubuhnya dicambuk, dilukai, dipukul. Dan Yesus dimahkotai duri itu embus. Dan ketika tangannya, kakinya tertembus paku, kayu salib yang hina itu, Yesus membuktikan kasihnya. Dia terluka supaya kita, aku, Koci yang pernah terluka, disembuhkan. Yesus terluka supaya kita ini beroleh hidup untuk Kristus. Hidup punya arti, punya tujuan. Tapi Koci tahu, Koci dikasih Tuhan. Tuhan Yesus mengasihimu. Sekarang aku mau, Koci mau gak? Terima kasihnya Tuhan Yesus. Koci mau gak?
berdoa. Akui kelemahan Koji, luka Koji di hadapan Tuhan. Tuhan ngerti. Tuhan mau Koji terima dia. Mau enggak Ci? Terima Tuhan Yesus Ci. Iya, Bu. Aku doain buat Koji. Ya buat Koji. Tuhan Yesus, pada malam hari ini Koji mengakui sebagai Tuhan yang mengasihi. Koji sakit dan terluka. Justru itulah Tuhan datang untuk orang yang sakit dan terluka. Dia membuka tangannya buat kami yang terluka. Dan kami datang kepadamu dan kau memberikan kesembuhan itu karena engkau mengasihi kami, karena engkau pernah terluka di atas kayu salib itu sebagai bukti kasihmu untuk kami. Dan hari ini Koji boleh menerima kabar baik ini. Dan hari ini Koji mau menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Tolong Koji Tuhan untuk memulihkan setiap lukanya bila dia berproses bersama dengan engkau dan bersama-sama dengan kami di dalam komunitas. Koji menemukan Kristus yang begitu mengasihinya. Tolong Koji Tuhan. Tolong Koji. Amin. Sekarang Koji anak itu. Tuhan, banyak terima kasih. Iya, thank you kok. Yuk kita balik ke teman-teman sana. Gak apa-apa yuk. Apa tuh? Biar Koji istirahat dulu aja ya. Kita main aja nggak apa-apa. Iya sih, istirahat aja sih. Teman-teman, aku kelihatannya mau ngomong sama Koji dulu deh. Kalian main dulu nggak apa-apa ya? Sorry ya. Iya, nggak apa-apa. Oke. Oke. Ji. Aku Daniel. Aku mau ngomong sama kamu. Gimana? Aku mau minta maaf. Dulu aku ngelakuin banyak banget kesalahan sama kamu. Aku bahkan nggak sadar bahwa apa yang aku lakuin ke kamu itu berdampak banget untuk hidup kamu. Aku cuma mau minta maaf sedalam-dalamnya, Ji. Kok Daniel, aku maafin kok Daniel. Aku udah maafin kok Daniel. Makasih, Ji.
Koci, besok Minggu kesaksian ya di ibadah remaja. Ya, bukanya apa nih? Selamat pagi, shalom semuanya. Shalom, oke, wah ramai banget. Aku tadi di briefing katanya ini dari Tunas Remaja dan Remaja gabung ya. Iya ya, ibadah gabungan tuh ya. Iya, oke. Aduh, aku datang ke sini agak deg-degan, tapi aku ada preparation kok. Aku ini rambutnya sudah rapi dan aku mandi kok. Siapa yang bilang nggak mandi tadi? Aku mandi kok. Well, sebenarnya sih aku di sini itu datang atas request Ko Wahyu ya, yang minta aku kesaksian gitu kan ya. Tapi terlepas dari itu, aku juga punya kerinduan kok untuk membagikan hidupku buat kalian gitu. Ya, oh tadi lupa ya, perkenalan nih. Mungkin banyak dari kalian yang nggak kenal aku ya, mungkin khususnya Turem. Kalau yang remaja mungkin melihatku sering seliwar-seliwar gitu ketika ikut KTP atau circle. Aku tuh masuk kelompoknya Brian, James, dan kawan-kawan itu loh. Ya aku akhir-akhir ini cukup aktif sih gitu ya. Tapi nonetheless ya perkenalkan aku Koci. Dan aku adalah salah satu anggota remaja Basila Fellowship. Dan saat ini mungkin aku buka dengan pertanyaan dulu ya teman-teman. Yang merasa dirinya demikian mungkin boleh raise hand. Siapa yang pernah merasa bingung teman-teman? Don't be shy. Siapa yang pernah merasa bingung? Gak pernah lah. Masa gak ada? Ayo jangan malu-malu ente. Bingung ya ketika misalkan apa namanya belajar apa dan lain sebagainya. Siapa di sini yang pernah merasakan takut? Siapa di sini pernah merasakan marah? Pernah merasakan stres, frustrasi? Ya, komplit sudah ya teman-teman. Tapi kalau di aku dulu ya teman-teman, di kehidupanku dulu itu semua itu bercampur jadi satu teman-teman. Selain itu aku merasakan kekosongan, aku merasakan kesepian. Kenapa? Karena satu kata yang menggambarkan kehidupanku pada saat itu adalah kacau. Mungkin frasa ya, kacau balau. Ya, gimana enggak teman-teman, secara akademik, secara sekolah nih, aku itu bukan orang yang top, bukan juga mediocre. Tapi di bawah KKM 70 teman-teman, KKM 75, aku nilainya 7, literally 7. Itu kenapa? Karena aku nggak belajar, aku nggak suka belajar. Mungkin beberapa teman-teman dengar juga ya, kalau aku itu suka main game, Mobile Legends, gitu kan ya, Mythical Glory gitu, MVP terus. Biasanya nge-carry David. Ya, tapi alasan kenapa aku suka main game terus dimanapun itu, mungkin lebih banyaknya di rumah ya teman-teman. Itu karena aku nyari kepuasan, nyari apa yang gak aku dapetin dari orang tuaku di rumah. Orang tua gak merhatiin aku, mereka sibuk kerja terus. Ya gimana gak mencari kepuasan ya, orang kasih sayang gak dapet dari orang tua. Dan aku mencari kepuasan itu dari tempat lain dong ya, dari teman-teman, dan aku gak dapet juga. Bahkan di sekolah tuh aku jadi bahan bully. Aku bukan orang yang dipandang, bahkan diremehkan teman-teman. Aku merasa gak berharga. Gak ada artinya aku di dunia ini, ngerti gak sih? Aku ada atau gak ada, dunia tetap berjalan. Aku gak ada impactnya, gak ada manfaatnya di dunia. Kalian ngerti gak sih perasaan itu? Perasaan gak dihargai, perasaan kosong. Ya, perasaan
kesepian. Dan itu semua ada di dalam diriku dulu, dimana aku mencari-cari identitas diriku. Siapa sih tempatku? Apa sih tempatku di dunia ini gitu loh. Orang aku gak ada dampaknya. Ngapain aku hidup di dunia ini? Ngapain aku lahir di dunia ini? Orang gak ada yang menginginkanku. Ngapain gitu? Sempat berpikir untuk mengakhiri semuanya itu, teman-teman. Dan di tengah semua suara ya teman-teman, dimana dari sikap orang-orang, dari perilaku orang-orang, perkataan dan juga tatapan mata mereka kepadaku, itu semua berteriak kalau aku ini gak berharga. Bahkan diriku sendiri teman-teman berteriak dengan lantang, Koji kamu ini gak berharga. Kamu ngapain hidup di dunia ini? Kamu gak ada artinya, kamu sampah. Tapi di tengah semua kebisingan itu teman-teman, ada suara sayup pelan namun lembut yang memanggilku dengan namaku. Koji, anakku, aku mengasihimu dan kamu berharga di mataku. Apa yang dilihat orang-orang berbeda dengan yang dilihat oleh pemilik suara ini. Ketika aku berada di titik terendah kehidupanku teman-teman, pemilik suara ini mengangkatku, menarikku, menarik aku berdiri bangkit dan memelukku dengan erat. Melalui siapa? Melalui Brian, melalui James, melalui David, melalui kakak pembinaku Ko Wahyu, dan juga bahkan mantan musuhku Ko Daniel yang merangkulku. Dan yang aku bingung teman-teman, kenapa kok mereka mencariku sedemikian rupa gitu loh. Ngapain mereka mencariku? Orang aku gak bisa memberikan apa-apa, aku gak berharga. Ngapain? Dan aku mencari alasan itu, apa yang membuat mereka begitu. Tapi setelah lama waktu berlalu, aku menghabiskan waktu dengan mereka. Aku ikut circle di mana aku bisa sharing dengan mereka, membagikan kehidupan, berbagi firman, membagikan pergumulanku, suka dan duka. Rasanya damai sejahtera dan sukacita teman-teman. Aku memiliki rekan, aku merasakan kasih itu. I have a soul friend. Dan ini yang ingin aku bagikan kepada kalian. Aku melihat perubahan hidup mereka. Mereka itu orang-orang yang 11-12 sama aku. Mereka orang-orang yang bobrok, tapi gimana hidup mereka bisa diubahkan sehingga mereka mau mencariku. Itu semua karena kasih Tuhan yang begitu besar yang Dia nyatakan untuk aku melalui teman-temanku. Dan aku mau membagikan kasih itu buat kalian, dan aku menjadi rekan, soul friend kalian. Mungkin teman-teman pernah merasakan seperti yang aku rasakan. Mungkin teman-teman pernah merasakan kebingungan, gundah gulana, apapun itu, hingga kalian merasakan kekosongan, kesepian. Tapi ada kok pribadi yang mau mengasihimu. Aku ingatin sekali lagi di hari ini bahwa kamu dikasihi, teman-teman. Kamu adalah pribadi yang berharga. Kamu telah dipilih menjadi anak-anaknya, menjadi saudara. Kamu bingung mencari identitasmu, kamu mencari purpose di dunia ini. Ya, identitasmu adalah anak-anak Allah. Suatu identitas yang gak bisa dibeli atau diberi
oleh manusia telah diberikan secara cuma-cuma oleh Tuhan karena kasih-Nya. Well, kita semua berharga di mata Tuhan, dan kalian juga berharga di mata Tuhan. Aku merasa kalau nge-game itu teman aku nggak. Gue serius banget. Gimana Pak Ji? Iya itu sih. Jiwai malah bikin nangis. Satu, action. Ji, please buka lah Ji. Wait. Oh. Karma, stand by. 3. Bentar. Kayak bersandar ya, terus Bersandar. set. Nah. Bisa ya. Awas salah kamu putih lah. 3. 2, 1. Belum. Kabel 1. Nah, ini guys, kita udah sampai guys. Gila, tunjukin filanya gak sih? Tunjukin. Gimana cara nge-spinnya, boy? Turun. Tunjukin filanya. Aduh, minimal ditunjukin dulu. Mana nih vilanya? Baru nanti ngambil. Ambil tas nanti aja. Ini guys, vilanya. Let's take a look. Salah rumah kamera. Yo. Siap. Nah, ini benar. Tunggu aku dari atas. Sampai ke lantai. 2, 1. Hasilnya Velocip Mencintai Tuhan, menghidupi firman, Solidium Gloria.